Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan semuanya di-mute. Semuanya di-mute dulu. Udah di-mute. Oh, gue yang enggak. Kok ada suaranya sih? Mohon maaf, di-mute dulu. Itu yang musik cepat. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa sehat walafiat. Kemudian panjang umur, murah rezeki. Kemudian senantiasa diberikan semangat untuk tetap menambah pengetahuan. Ya. Kemudian dihimbau juga nih bagi yang lingkungan sekitarnya berisik boleh di-mute dulu ya. Kalau sekiranya di lingkungan sekitar suaranya tidak berisik, boleh dianjurkan di-mute dulu. Ya, ketemu saja karena waktunya terbatas. Nah, ini terlihat PowerPoint-nya muncul ya? Terlihat, Pak. Ya, slide-nya muncul. Terlihat, Pak. Pertemuan kali ini berkenaan dengan analisis lingkungan internal. Jadi lingkungan itu ada dua, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan. Hasil dari analisis lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman. Nah, hari ini kuliah berkenaan dengan analisis lingkungan internal. Nah, sebelumnya saya tidak lupa untuk mengingatkan dengan proses manajemen strategik. Ya, jadi manajemen strategik itu rangkaian proses dimulai dari analisis lingkungan, kemudian formulasi strategi. Formulasi ini nanti ditetapkan strategi terbaiknya apa. Kemudian setelah menetapkan strategi, masuk ke penerapan strategi. Itu tahap implementasi strategi. Di tahap ini dirancang organisasinya, disusun, dirancang budayanya, pemimpinannya, kemudian disusun anggarannya. Setelah strategi itu diterapkan, dipakai oleh perusahaan, maka diukur efektivitasnya. Efektifnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan atau tidak. Itu ada di tahap evaluasi dan pengendalian strategi. Tahap akhir ini, di tahap evaluasi, ini dilakukan pengukuran kinerja perusahaan. Ketika mengukur kinerja perusahaan, bisa digunakan berbagai ukuran, bisa berupa kuantitatif, kualitatif. Yang kuantitatif misalnya kinerja perusahaan diukur dengan rasio keuangan. Ada rasio produktivitas, solvabilitas, lingkungan eksternal minggu lalu sudah. Nah, hari ini lingkungan internal yang diberi warna biru ini, lingkungan internal. Lingkungan internal terbagi menjadi dua. Ya, ada dua, sumber daya dan aktivitas rantai nilai. Sumber daya ada dua jenis, tangible dan intangible.
Sumber daya tangible adalah sumber daya yang terlihat, yang bisa dilihat. Contohnya gedung, tanah, kemudian mesin, itu sumber daya tangible. Ada lagi sumber daya intangible yang tidak tampak. Contohnya merek, kemudian nama baik perusahaan, reputasi perusahaan, nah itu intangible. Ada lagi istilah rantai nilai atau value chain. Nah, value chain atau rantai nilai itu rangkaian aktivitas perusahaan, dimulai dari bahan baku, ya, kemudian bahan baku itu diolah menjadi produk jadi disimpan di gudang, kemudian dipasarkan hingga sampai ke konsumen. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Analisis lingkungan internal menghasilkan dua hal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nih, kalau internal menghasilkan dua informasi, kekuatan dan kelemahan. Eksternal menghasilkan dua informasi, ancaman dan peluang. Kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang itu kalau kita kenal sehari-hari namanya SWOT. SWOT, analisis SWOT. Nah, di sini ada kerangka analisis internal. Nah, ini juga muncul nanti di UTS nih. Jadi, kerangka analisis internal itu menggambarkan hubungan antara sumber daya dengan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu kemampuan perusahaan untuk bersaing. Model ini dikemukakan oleh Heath, Ireland, dan Hospison pada tahun 2015. Jadi begini penjelasannya, bahwa perusahaan memiliki sumber daya, baik intangible maupun intangible, dan juga memiliki rantai nilai, urutan proses produk. Sumber daya dan rantai nilai bergabung menjadi satu kesatuan, menjadi kapabilitas perusahaan. Nah, kapabilitas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan. Kapabilitas perusahaan. Kapabilitas perusahaan akan menjadi kompetensi unggul asalkan memenuhi syarat ini yang di atas ini. Kriterianya VRIN. Valuable, rare, costly to imitate, dan non-substitutable. Valuable, bernilai. Rare, langka atau unik. Costly to imitate, susah ditiru. Non-substitutable, tidak tergantikan. Jadi kapabilitas perusahaan, kemampuan yang ada di perusahaan akan menjadi kompetensi unggul bagi perusahaan. Asalkan memiliki karakteristik bernilai, valuable, langka, rare, costly to imitate atau susah ditiru, dan non-substitutable, tidak tergantikan. Nah, kompetensi unggul ini akan menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing atau mampu bersaing. Nanti akan berkinerja di atas rata-rata perusahaan lainnya. Oke, lanjut. Sumber daya. Sumber daya ada dua, tangible dan intangible. Yang tangible, yang terlihat, ada finansial, ada organisasi, ada fasilitas, ada teknologi. Finansial itu keuangan, berhubungan dengan kemampuan perusahaan mendapatkan dana, baik dari luar maupun dari dalam. Organisasi, berkenaan dengan organisasi, yaitu proses aktivitas perencanaan, mengontrol dan mengkoordinasikan. Fasilitas, ya, berhubungan dengan fasilitas, ada lokasi, ada lokasi pabrik, lokasi kantor, akses terhadap bahan baku, ini masuk ke tangible. Ada lagi teknologi, itu tangible, berhubungan dengan kemampuan perusahaan mengembangkan teknologi, berupa paten, hak cipta, atau trade secret. Sumber daya juga bisa berupa yang tidak terlihat atau disebut juga intangible. Meliputi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini
dalam hal ini bukan orangnya, tapi lebih ke yang tidak terlihatnya, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, kemudian kemampuan mengelola, saling percaya, kejujuran, di sini semangat ada di sini, kemudian etos kerja ada di sini. Inovasi bukan berupa produknya nih, tapi inovasi yang sifatnya tidak terlihat. Ide kreatifnya, kemampuan berinovasi masuk ke intangible. Kemudian yang sumber daya yang tidak terlihat ada reputasi, nama baik, ya, merek. Ada perusahaan yang memiliki reputasi yang tidak tergantikan, ya, atau reputasi yang baik. Seperti Apple, sudah terkenal dan konotasi mewahnya, dan Aqua memiliki reputasi sebagai air mineral yang sehat. Nah, itu sumber daya intangible. Nah, di sini nih. Tabel ini menjelaskan menjelaskan bagaimana menilai sumber daya itu berdampak terhadap keunggulan bersaing atau tidak. Suatu sumber daya idealnya harus memiliki 4 kriteria. V, valuable, bernilai. R, langka. Kemudian I-nya, costly to imitate, susah ditiru. N-nya, non-substitutable, tidak dapat digantikan. Kalau memiliki kriteria ini berarti sempurna. Dia memiliki sumber daya yang nantinya membuat perusahaan itu memiliki daya saing yang berkelanjutan. Nah, contoh begini. Jika sumber dayanya tidak bernilai, kemudian tidak langka, mudah ditiru, kemudian mudah digantikan, maka itu disebut competitive disadvantage, tidak unggul. Nah, perusahaan juga susah majunya kalau sumber dayanya ini tidak memiliki kriteria ini. Yang kedua, sumber daya bisa berupa gini, dia cuma bernilai doang, tapi yang lainnya tidak langka, mudah ditiru, mudah digantikan. Masuknya itu namanya competitive parity atau sama dengan pesaing. Kalau sama mah tidak istimewa nantinya, ada kemungkinan nanti digantikan. Kemudian sumber daya bisa berupa ini nih, dia bernilai ya, langka ya, tapi mudah ditiru. Maka masuk mudah ditiru dan mudah digantikan. Masuk ke temporary competitive advantage. Jadi daya saingnya itu sementara, tidak berkelanjutan. Ada lagi yang sempurna. Sumber dayanya entah itu fasilitas, lokasi, teknologi, memiliki semua kriteria. Bernilai, langka, susah ditiru pesaing, kemudian tidak dapat digantikan pesaing. Masuknya ke kriteria sustainable competitive advantage, daya saing yang berkelanjutan. Nah, contoh sederhana misalnya Uniba, sumber dayanya misalnya lokasi yang strategis, dekat kota dan dekat jalan. Valuable tidak lokasi Uniba? Lokasi yang strategis di pusat kota dan dekat jalan. Valuable tidak? Valuable, ya. Valuable, sangat penting lokasi strategis bagi sebuah kampus. Langka tidak? Langka tidak lokasi? Enggak, Pak. Tidak ya. Mudah ditiru tidak? Langka. Mudah ditiru tidak? Kalau lokasi mungkin tidak susah ditiru ya, karena semua bisa meletakkan lokasinya di tempat pusat kota. Kemudian tidak dapat digantikan tidak? Tidak, banyak kampus yang dekat dengan pusat kota. Jadi, kalau melihat aspek ini mungkin cuma bernilai saja. Masuk kategori kedua, lokasi Uniba itu. Cuma bernilai, ininya tidak langka, mudah ditiru, dan tidak dapat digantikan. Masuknya ke competitive parity, atau sama dengan pesaing. Contoh. Nah, itu sumber daya. Untuk menganalisis internal, lingkungan internal, yang dilihat tidak hanya sumber daya saja, tapi dilihat juga apa yang disebut dengan value chain atau rantai nilai. Nah, konsep ini ditemukan oleh
Michael Porter pada tahun 1985. Konsep value chain adalah bahwa setiap rangkaian proses dalam sebuah perusahaan dimulai dari bahan baku datang, kemudian dibuat di tahap operation, kemudian disimpan di gudang, di tahap outbound logistik, kemudian dipasarkan sampai disampaikan ke konsumen. Itu rangkaian prosesnya itu berdampak pada profit margin, keuntungan perusahaan. Ya. Nah, rangkaian ini inbound logistik sampai service itu disebut primary aktivitas, aktivitas utama. Kemudian pendukungnya ada yang di atas nih, firm infrastructure atau infrastruktur perusahaan meliputi kemampuan manajerial dalam membuat keputusan-keputusan manajerial. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu pendukung. Kemudian ada pengembangan teknologi. Bagaimana kemampuan perusahaan mengembangkan teknologi dan pengadaan. Bagaimana perusahaan bernegosiasi mendapatkan bahan baku. Jadi di sini nih, setiap step dalam rantai ini, produk itu akan makin bertambah nilainya, sehingga menghasilkan keuntungan. Inbound logistik itu mulai dari bahan baku datang, ya, dipesan dari supplier, datang, disimpan di gudang. Operation, bahan baku diproses menjadi produk. Ya, disiapkan mesin-mesinnya, ruangannya, segala macam. Berikutnya ada outbound logistik berkenaan dengan penyimpanan produk jadi. Disimpan di gudang, dirawat, dikelola, dikemas di outbound logistik. Setelah disimpan di gudang, dikemas, dipasarkan ya, dengan berbagai media yang ada. Kemudian ketika memasarkan diberikan atau dilakukan pelayanan yang baik sehingga nanti menghasilkan keuntungan margin. Nah, contohnya usaha keripik singkong misalnya. Kita ingin usaha keripik singkong yang bernilai, maka diatur nih di inbound logistiknya, dipilih bahan baku yang baik, singkong yang baik, bumbunya yang baik, kemudian ditempatkan di gudang yang baik, kemudian diproses operationnya menggunakan mesin yang bersih, ruangan yang bersih, kemudian dibuat oleh tenaga kerja yang terampil. Dan outbound logistiknya, nanti singkong yang sudah jadi keripik itu disimpan, dikemas di kemasan yang menarik. Kemudian dipasarkan, marketing, dipakai berbagai media, menggunakan platform entah itu Tokopedia atau Shopee dan lain-lain. Kemudian ketika melayani konsumen, melakukan pelayanan yang ramah, sehingga menjadi keuntungan. Terakhir, hasil analisis internal menghasilkan dua keputusan, kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan ini jadi dasar untuk dalam pembuatan penyusunan strategi. Oke, itu saja paparan hari ini. Karena Zoom-nya sudah berkedip. Ada pertanyaan? Pak, untuk absen di mana Pak? Di Zoom atau di GCR Pak? Di GCR. GCR Pak. Ya. Siap. Silakan pertanyaan di GCR juga, absen juga di GCR. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan kalian semua.